melayani Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Hari ini hadir kabar baik, kabar keselamatan, kabar pengampunan, kabar kesembuhan bagi seluruh pemirsa dan pendengar. Doa Pastor Andy, biarlah pelayanan ini Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Saudara-saudara sekalian, ketika pelayanan ini hadir, saya percaya air matamu akan engkau hapus. Saat doa-doa kita panjat kepada Tuhan Yesus, di situ ada kekuatan yang baru, dan pasti kita akan melihat pertolongannya yang sangat amat ajaib. Seberapa kita yang hadir melalui layanan ini, live maupun video, atau saudara-saudara mendengarkan audio, doa, dan renungan, percayalah saudara-saudara, Tuhan hadir di setiap tempat. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Praise God. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Aku hendak memuji Engkau Tuhan Yesus. Di setiap lidah, mulut, bibirku, aku berkata, aku percaya bahwa negeriku Indonesia baik-baik saja, aman, diberkati, keluargaku pun demikian, hidup dan masa depanku. Aku berdoa dan percaya, in Jesus' name. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Hore. Surya bersinar di balik awan. Amin, amin, amin. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Berbahagialah dan sangat amat membanggakannya apabila saudara-saudara percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengasihi saudara-saudara, Tuhan yang rela mati buat pengampunan dosamu. Saat melintas, Tuhan Immanuel yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Hore, 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 hore. I am happy karena Tuhan menyertai aku dan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya. Yes. Saat melintas langit yang biru, saat ku lewati lembah yang kelam,
ingat di hati, kuatkan harap, amin. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku, amin. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, amin. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih setiamu. Ku ada hari ini. Aku hidup untuk menyembahmu, untuk melayani, untuk bersyukur dan percaya. In Jesus' name. Surya bersinar di balik awan, yeay. Tuhan setia, tak tinggalkanmu, hore. Surya bersinar di balik awan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau setia, tak tinggalkanku. Tuhan setia, Tuhan ada, Tuhan setia, tak tinggalkanmu, yeay. Kesetiaan Tuhan, bahkan sampai kalau saudara-saudara hari ini yang sedang ada di rumah sakit, saudara yang sedang ada di isolasi mandiri, saudara yang ada di kursi roda, saudara-saudara yang ada di keadaan terpuruk, baik itu ekonomi, pekerjaan, komunikasi, keluarga, rumah tangga, pergumulan pribadi Anda. Tuhan Yesus setia. Bapak Ibu yang sedang terpenjara di jeruji besi saat ini, Tuhan Yesus setia. Dia mengasihi saudara-saudara. Dia tidak memperhitungkan kegagalan serta kesalahanmu di hari kemarin. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara dan berbelas kasihan kepada orang-orang sakit, orang-orang berdosa, orang-orang terhilang, mereka yang putus asa. Tuhan Yesus berbelas kasihan. Karyanya dalam hidupmu belum selesai. Demikian pun dalam hidup saya. Kemarin ketika Pastor keluar dari pintu geraha, seperti biasa jalan kaki, saudara-saudara. Kuasa Tuhan menyertai orang percaya, katakan amin. Seperti komitmen Pastor, belum mengadakan pelayanan tatap muka ya. Tetapi kuasa Tuhan itu
diberikan kepada orang percaya yang percaya. Sehingga kemarin di jalan terjadi kelepasan dari roh-roh jahat. Tanpa Pastor berdoa, hanya melalui jalan itu, roh-roh jahat out, dan orang-orang menerima kelepasannya tanpa didoakan, hanya melewati jalan itu. Yesus Kristus, dialah sang pelepasku. Dialah keajaiban. Dialah yang berkuasa. Dia yang berdaulat. Dia yang kreatif. Dia yang kaya. Dia yang memberkati doa-doa saudara-saudara. Dan puji Tuhan, maksud Pastor sharing ini di awal supaya saudara mengerti Tuhan ada, Tuhan setia, Tuhan tidak meninggalkan Anda. Tuhan punya jutaan cara dan kasih untuk melawat hidup Anda. Demikian pun saudara-saudara hari ini yang sedang dalam kondisi sesak nafas. Tuhan ada di setiap nafas Anda. Anda yang mengalami sesak di dadanya, ada gangguan pada jantung, Tuhan ada di setiap detak jantung Anda. Karena Dia adalah omnipresent, maha hadir. Dia hadir di ruangan ini, di waktu yang sama Dia hadir di ruangan di mana Bapak Ibu sedang menyaksikan ini. Mari kita memuji Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Yesus yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan saya percaya saat ini hadiratnya yang penuh kasih, yang berkuasa, lembut tapi mengubahkan, memberi kedamaian serta kekuatan yang perkasa di dalam setiap pemirsa dan pendengar saat ini. Rasakan. Thank you Lord Jesus. Aku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Aku merasakan aliran kasih-Mu yang menyembuhkan. Sudah menyentuh hati, roh, jiwa kami, incas. Merasakan pelukan kasih-Mu Tuhan, yang membebaskan kami dari semua rasa takut, kelemahan, rasa khawatir. Sungguh Engkau Tuhan yang ajaib. Kepadamu kami serahkan hidup kami hari ini dan hidup kami yang akan datang, beserta keluarga kami. Di dalam Engkau kami semua aman, kami semua terproteksi, kami semuanya mengalami kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saudara-saudara saat ini
Begitu indah, begitu manis ya, saat-saat kita menikmati hadirat Tuhan. Bahkan nafas kita saat ini kita bisa merasakan kasih Kristus. Kasih Kristus membebat setiap hati kita. Kasih Kristus sungguh amat besar, mengatasi semua rasa takut, mengatasi semua rasa khawatir, mengatasi segala kebimbangan. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God, Lord Jesus. We worship you, Lord. Syukur, terpujilah Engkau Tuhan, sampai selama-lamanya. Tuhan yang berbelas kasih kepada kami semua, sembuhkanlah kami, Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, melimpah belas kasihan bagi setiap kami. In Jesus name. Time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, firman yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, biarlah diperdengarkan hari ini kepada jutaan orang yang membawa keselamatan, kelepasan, dan kesembuhan. In Jesus name. Amen. Lukas 18 ayat 35 sampai dengan ayat 43. Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-43. Ya, makasih ya. Wah, responnya sangat-sangat menakjubkan. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang memberi kesembuhan, kelegaan, kebenaran, kemenangan, dan kemerdekaan bagi seluruh pemirsa dimanapun berada. In Jesus name. Bapak Ibu sekalian, Injil ini menyatakan suatu hari Tuhan Yesus tiba di Yeriko.
Nah, di sana ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan sambil mengemis. Dia sedang susah. Dia membutuhkan pertolongan. Saya bisa menolong Anda, tetapi terbatas banget. Bahkan hari ini dibatasi oleh peraturan Satuan Gas COVID-19. Tetapi ada satu pertolongan yang tidak terbatas dari satu pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Namanya adalah Yesus. Maka berharaplah kepada Yesus. Pertolongan manusia bisa datang, tetapi sangat terbatas. Tetapi pertolongan Tuhan Yesus, Dia bisa hadir di rumah Anda. Dia bisa hadir di jalan-jalan. Bahkan Dia bisa hadir ketika engkau sedang dalam depresi. Waktu engkau merasa ditinggalkan. Waktu engkau sedang di kendaraan. Waktu engkau sedang lemah. Pertolongan Tuhan Yesus itu ajaib dan kekal. Yes! Nah, orang yang lemah ini, orang yang sedang berharap belas kasihan. Di pinggir jalan, saudara-saudara. Di pinggir jalan. Kiranya Tuhan menolongku untuk diberi mata seperti mata Tuhan, bisa melihat jiwa-jiwa di pinggir jalan. Banyak jiwa-jiwa di pinggir jalan membutuhkan kasih Yesus. Seperti Lukas 18 ayat 35 ini. Di pinggir jalan. Harapanku juga seluruh orang percaya, khususnya orang-orang yang melayani Injil Yesus Kristus, agar mata kalian juga diberi mata seperti mata Yesus, yang bisa melihat di pinggir jalan ada jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Yesus. Bukankah kita adalah anak Yesus? Kita mencerminkan kasih dan kuasa Yesus. Di pinggir jalan banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Yesus. Mulailah bergerak dengan iman. Pelayanan itu banyak, Bapak Ibu. Bukan hanya di medsos seperti ini, online, tapi dunia nyata banyak. Seperti di jalan-jalan. Ya. Nah, waktu orang yang di pinggir jalan ini, dan di sana banyak orang-orang berkumpul. Ketika dia berseru, dia berharap, dia bertindak, dia melangkah. Dia nggak tinggal dalam roh yang mengasihani diri sendiri. Hati-hati. Iblis itu dapat menyamar sebagai malaikat terang. Ketika engkau punya kelemahan, engkau dalam masalah, engkau harus bertindak, engkau harus melangkah, engkau harus bersemangat. Jangan engkau memperbesar roh pengasihani diri sendiri. Akhirnya engkau terpuruk dan engkau nggak berbuat apa-apa. Iman itu justru akan efektif bekerja
saat kondisi terjepit. Memang lebih mudah untuk kita, aduh kodong, pangamasian anaknya kodong, aduh kasihan susahnya hidupku ini, ngapa kodong talasa kamadudu, kenapa kok hidup begini-begini banget. Rasanya sih lebih mudah dan mengenakan daging ya. Tapi bukan itu. Bukan itu output daripada iman. Iman yang kita melihat dari buku Kisah Para Rasul, saudara-saudara, makin terjepit, makin merambat. Dia berseru dan meminta belas kasihan Tuhan. Ayat 38 dari Lukas 18. Orang itu berseru, Yesus, anak Daud, kasihilah, kasihanilah. Bahasa Sulawesi Makassar, Pak mopo orang kakodong, kasihani aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia. Iya, memang kalau rame-rame bisa dapat teguran, ribut-ribut bisa dapat teguran. Tetapi ini bukan rame-rame cari masalah. Ini bukan ribut-ribut demo, bukan. Ini orang sakit yang butuh kesembuhan. Ini orang yang datang berseru, mohon belas kasihan Yesus. Tetapi orang itu ditegur supaya diam. Namun orang itu tidak diam terhadap imannya kepada Yesus Sang Penyembuh. Dia tetap berseru, Yesus, Pak mau orang aku dong. Yesus, kasihanilah aku. Dari seruan tindakan iman, doa, dan harap itu, saudara, dahulu aku muda, sekarang sih masih muda juga sih kelihatan wajahnya, tapi sudah mau tua saya, saudara-saudara. Tetapi saya tidak melihat, belum pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. 20 tahun saya melayani Tuhan. Kesimpulan saya dalam 20 tahun ini, belum pernah Yesus meninggalkan saya. Dan tidak ada orang yang susah karena melakukan firman Tuhan. Kesimpulan ya, bukan prosesnya. Tidak ada orang miskin karena memberi atas dasar kasih dari firman Tuhan. Tidak pernah saya melihat orang benar ditinggalkan atau dikecewakan Tuhan. Ini kesimpulannya. Bukan proses. Namanya proses pembentukan itu pasti ada namanya sebuah sacrifice, pengorbanan, air mata, tahan uji, ketekunan. Tetapi tujuan Tuhan itu bukan celaka. Orang ini teriak-teriak, ribut barangkali, tetapi dia bukan mau cari ribut. Dia sedang berharap kepada Tuhan yang memang sanggup untuk menolongnya. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika orang itu sudah di depan daripada Yesus Kristus dari Nazaret, anak Daud, Yesus bertanya kepadanya, ayat 41,
Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku sembuh. Tuhan Yesus, kasihanilah. Saya mau sembuh. Di kisah ini yang Roh Kudus mengilhamkan untuk ditulis dalam Lukas. Orang itu buta, tapi dia berkata, Tuhan, mohon belas kasihan supaya aku dapat melihat. Hari ini Bapak Ibu ada yang sedang sakit. Bermohonlah kepada Tuhan. Firman ini hidupin, lakukan, tindak, percayai. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Kasihanilah. Saya mau sembuh. Ayat 43, 42 dan 43. Yesus menjawab doa. Yesus berkata, melihatlah engkau. Yesus berkata, sembuhlah engkau. Imanmu. Maksudnya, Yesus memuji tindakan nyatanya. Yesus memuji dia tidak malu teriak-teriak. Dia tidak malu menyatakan imannya di dalam doa kepada Yesus. Dia bahkan tidak takut saat ditegur orang banyak. Ribut. Karena dia tahu kepada siapa yang dia percaya. Kita gak usah ribut-ribut membela kebenaran. Kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Dialah pembela kita. Yesus memuji perbuatan orang ini. Ingat, perbuatannya. Karena iman adalah tindakan. Iman adalah perbuatan. Imanmu telah menyembuhkan, menyelamatkan engkau. Dan alhasil apa yang terjadi? Seketika itu sembuhlah orang itu. Seketika itu melihatlah orang itu. Lalu dia memuliakan Tuhan Yesus. Dia berjalan, dia pulang, dia menyaksikan akan kebesaran kasih Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasihanilah. Saya mau sembuh. Saya percaya imanmu yang menyelamatkan. Diberkatilah setiap doa saudara-saudara kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah kesehatan di tubuh Anda. Diberkatilah keluarga serta pelayanan Bapak Ibu sekalian. Keajaiban doa in Jesus name masih terjadi sampai hari ini. Tuhan yang melawat dengan firman dan Tuhan yang mencurahkan belas kasihan atas setiap doa-doa kami hari ini. Ya Tuhan, Engkaulah penyembuh kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah andalan kami. Bahkan Engkaulah pembela kami. Hati kami percaya
Tuhan sedang melawat hidup kami. Karena firman Tuhan datang untuk melawat, mengubahkan, dan menjamah setiap kami. Orang-orang sakit, demi kemurahan Tuhan, terimalah kesembuhanmu. Orang-orang sakit yang sudah menyaksikan ini, aliran kesembuhan. In Jesus' name. Mengalir, menjamah, menyembuhkan tubuh Anda. Heal, free, and clear. Semua kelemahanmu pergi, sakitmu out. Dan diberkatilah roh, jiwa, dan tubuh kalian semuanya. In Jesus' name. Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Firman yang hadir membebaskan, melawat, mengubahkan, dan menyembuhkan setiap. Amin. Yeay. Sungguh biasa saudara-saudara. Sungguh sangat-sangat ajaib. Anda bersaksi saat ini di kolom komentar bagaimana lawatan doa sedang menghampiri Anda. Saat kita berdoa, mujizat itu nyata. Saya percaya sampai hari ini kesembuhan dari Tuhan Yesus masih mengalir, dan bahkan di hari-hari ini mengalirnya sangat-sangat luar biasa. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan menganugerahkan firman dan kesembuhan dan kelepasan bagi setiap kami. Amin. Selamat melayani Tuhan. Selamat aktivitas hari ini. Biarlah semua kita hidup oleh iman. Sola fide. Rahmat Tuhan Yesus Immanuel menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dor, hey, come on. Dengarkan firman Tuhan, lakukan. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Yeay, tiada mustahil bagi Dia. Ingat ya, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Hiduplah dalam keajaiban Tuhan. Shalom, sampai jumpa dalam anugerah Tuhan dan pelayanan berikutnya. Sehat-sehat ya Bapak Ibu, panjang umur, hidup dalam sukacita ya. Ingat, hari-hari ini prokes adalah bagian hidup baru kita. Ya, Tuhan Yesus menyertai. Shalom. Hey, membawa kesembuhan. Asal percaya, semua sakit. Dadah.